Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa bi dzikri awliyaihi tatanazzalu ar-rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidi sadat sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dawil manaqibil fakhirat. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita semuanya, para habaib, para alim ulama, wabil khusus Habib Syaiful sahibul sound system. Mana sidin? Mudah-mudahan selalu beliau diberikan kesehatan, panjang umur, selalu senantiasa berkahnya mengalir kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan juga guru kita, Guru Abdurrahman, mudah-mudahan sidin selalu diberikan sehat, panjang umur, kuat, selalu senantiasa bisa istiqomah menemani kita di majelis Nurul Yakin ini, dan semua ustaz-ustaz kita, guru-guru kita semuanya, mudah-mudahan diberikan keberkahan, kabul hajat dunia maupun akhirat. Amin, amin ya rabbal. Begitu juga kita mudah-mudahan semua majelis Nurul Yakin dan semua orang yang selalu membantu majelis Nurul Yakin, mudah-mudahan hidupnya semakin hari semakin baik, rezekinya tambah baik, kehidupannya tambah baik, rumah tangganya tambah baik, kemudian segala macam urusannya dikabul oleh Allah. Apapun yang dikeluarkan, disumbangkan dan dibantukan untuk majelis Nurul Yakin, dibalas dunia, dibalas akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Tahun 2022 kemarin kita alhamdulillah bisa mendapatkan bulan Rajab, bulan Syaban, bahkan tahun kemarin kita bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Tidak terasa dan tanpa kita sadari kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bentar lagi akan kita menjumpai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa maksimal untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya di 10 hari pertama, karena 10 hari pertama itu ada malam 1 Rajab. 1 Rajab ini adalah satu malam yang mulia, yang kalau kita berdoa kabul. Bujur kan? Bujur, tapi sayang sudah telat. Kalau supaya kita mendapatkan fadilah keutamaan malam 1 Rajab, ya kayaknya nunggu setahun lagi. 2020 berapa? 4. Ya mudah-mudahan hidup kita tambah tahun 2024 kena tetap diberkahi oleh Allah dan urusan kita dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan 2024 kita diberikan presiden yang lebih baik. Amin ya rabbal. Siapa Beb? Siapa aja yang paling penting, yang terbaik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau di bulan Syaban itu malam yang penuh dengan keberkahan, malam dengan penuh kemuliaan, yaitu 10 hari tengah-tengah, karena di situ ada malam nisfu Sya'ban. Kalau puasa Ramadan itu yang paling istimewa adalah 10 terakhir, karena di situ kebanyakan ada malam Lailatul Qadar. Kita nunggu malam Lailatul Qadar masih lama. Belum tentu kita sehat, belum tentu kita mendapatkan dan menangi bulan suci Ramadan. Emang mulia, emang istimewa. Itu malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr,
lebih utama daripada 80 bulan kita ibadah kepada Allah. 80 tahun, 83 tahun kita ibadah siang malam, kada begawi, kada munjun, enggak sepeda motoran ke sungai, ke mana, ke Semayang sana itu, ngapain? Cari papuyuh. Ini ibadah 24 jam kali 83 tahun, 24 jam loh ya. Kalau kita kan hidup dikurangi makan, dikurangi tidur, dikurangi jalan-jalan, dikurangi nonton TV, dikurangi lihat HP, dikurangi santai, ngopi, merokok, macam-macam. Mungkin ibadah kita sehari semalam itu sejam kalau ada. Ini 24 jam ibadah non-stop selama 83 tahun, itu kalah masih pahalanya ketika kita mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar. Nyaman deh, mudah-mudahan malam Lailatul Qadar kita mendapatkan bulan di bulan suci Ramadan dapat malam Lailatul Qadar. Ya enggak, bagus menghadangi malam Lailatul Qadar, tapi masih belum lagi. Yang di depan mata kita yaitu bentar lagi malam mulia, malam nisful Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya lailatul khamsa, barang siapa menghidupkan 5 malam ini dihidupkan dengan ibadah, sholat taubat, sholat tasbih, sholat hajat, istighfar, berdoa, berzikir, baca sholawat, baca Quran, yang penting ibadah, maka wajabat lahul jannah, inya akan dijamin oleh Allah surga. Amin ya rabbal alamin. Jangan lewatkan malam ini. 5 ini usahakan ibadah, walaupun enggak satu malam penuh, mulai isya sampai subuh, paling kada sejam enggak, setengah jam enggak, ibadah kepada Allah. Kita minta, kita berzikir, kita bermunajat, maka orang seperti itu maka Allah berikan dia surga. Yang pertama diriwayatkan daripada Mu'adz bin Jabal, diriwayatkan daripada Imam Al-As-Sihai, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan surga yang menghidupkan malam ini yaitu pertama Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah tanggal 8 bulan Dzulhijjah, wa Lailatul Arafah, malam ke-10 bulan Dzulhijjah, hari Arafah. Kalau harinya hari Arafah, malamnya malam Arafah. Jadi malam hari kita siang hari itu wukuf di Arafah. Nah, malamnya. Jadi seandainya besok orang mau wukuf, nah malam ini itu malam ke-9. Jadi munajat dulu, doa dulu, ibadah dulu, berzikir dulu. Nah, besok itu 9 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari Arafah. Nah, malam ini itu malam 9, namanya malam Arafah, dan sebelumnya itu malam Tarwiyah. Yang kedua yaitu Lailatul Nahar wa Lailatul Fitri, malam hari raya Idul Adha dan malam hari raya Idul Fitri. Loh, kenapa Beb? Nyaman betul. Ikut malam berkahkah malam hari raya itu? Berkah. Kenapa? Karena banyak manusia di malam hari raya Idul Fitri lalai, lupa, kada sempat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibu-ibunya lagi sibuk ngapain, Beb? Nih, menata amplang. Nggih, habis itu ngelapin toples, diisi apa? Nastar. Apalagi, Bu? Kue kacang, kerupuk. Pokoknya hari lebaran warung pindah ke rumah. Kenapa? Nah, ibu-ibunya yang sibuk memasak buras, lontong sayur, sop iga, pais ikan petin, macam-macam. Nang laki ini santai, nang muda bejogetan.
Jadi nggak ada malam hari raya Idul Fitri, jarang sekali manusia di sajadah berdoa kepada Allah, di sajadah berzikir kepada Allah, megang tasbih, baca sholawat, baca Al-Quran, Masya Allah. Jarang, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan. Siapa saja orang Kota Bangun, khususnya jamaah Majelis Nurul Yakin yang menghidupkan malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Fitri Idul Adha, maka dia akan dimasukkan, Allah akan mewajibkan untuk dia masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin ya Rabbal. Yang terakhir yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khamsul layalin la turafdu fihinna doa, ada 5 malam yang kalau kita doa enggak ditolak oleh Allah, pasti kabul. Bu, dan kalau saya ditawarin sama minta, itu lebih nyaman mana? Ditawarin sama minta? Kalau kita minta atau majelis lah Nurul Yakin misal, anggih kaina 2 hari yang lagi ada Habib Quraisy mau mengisi di Majelis Nurul Yakin, kita bikin tabligh akbar. Nggih, Majelis Nurul Yakin butuh dana 10 juta. Kawakah yang membantu? Nah, bisa dibari, bisa kada. Bisa banyak, bisa sedikit. Oh gini, tenang loh. Luar biasa Sidin. Ulun suka sama beliau tuh. Alhamdulillah. Kapan beliau datang? Besok. Nggih. Titip salam lah. Berapa? 10.000. Nah, kenapa? Minta sumbangan. Tapi kalau seandainya ada yang nawarin, Majelis Nurul Yakin, kalau perlu apa-apa, minta langsung sama saya. Kapanpun perlu minta. Lebih nyaman mana? Allah yang meminta kita atau kita minta sama Allah? Kita diminta apa kita meminta? Lebih baik kita diminta. Insyaallah. Nggih. Kamu kalau perlu datang masuk 24 jam, aku akan berikan. Nah, langsung kita tok tok tok. Ngapain? Majelis besok. Oh, siap. Langsung. Nah, 5 juta. Nah, 10 juta. Tapi kalau minta belum tentu dibari, belum tentu juga tidak diberi. Belum tentu juga banyak, belum tentu juga sedikit. Sama ketika kita berdoa di hari-hari biasa, kita disuruh berdoa, kita suruh minta hajat kita banyak. Tapi kalau di hari-hari biasa, di malam-malam biasa, pian minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, duit ya Allah, ya Allah, pulus, ya Allah. Bosan jadi bujang lapuk, mana jali? Bosan jadi bujang lapuk, jujuran larang. Kalau hari-hari biasa kita nang minta, tapi kalau malam nisfu Sya'ban Allah nawarin, hal min talibi hajatin, apakah ada yang meminta hajatnya? Hal min mustaghfirin, apakah ada yang beristighfar? Hal min sa'ilin, apakah ada yang meminta? Semua doa-doanya itu sepanggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kepada malaikat dari maghrib sampai subuh. Yang saya, jadi terserah. Pian habis maghrib baca surat Yasin 3 kali ya, atau menjelang subuh baca Yasin 3 kali. Yang penting malam nisfu Sya'ban usahakan jangan kelewatan. Kalau kelewatan, ngalih untuk kita dapat lagi tahun akan datang. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Malam nisfu Sya'ban ideal ada Mailatul Qismati wat Takdir. Di dalam kitab Kanjunda Jawa Surur bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah malam Qismah wat Takdir, malam pembagian takdir. Siapa yang meninggal tahun ini,
siapa yang sehat tahun ini, siapa yang panjang umur tahun ini, siapa yang sugih tahun ini, siapa yang sukses, siapa yang kawin, siapa yang masih bujang, siapa yang ini, nasibnya semuanya itu ditulis, disodorkan, ditentukan, yaitu malam nisful Sya'ban. Karena peresmiannya malam Lailatul Qadar. Itu peresmiannya. Kalau sudah ketok palu, tak tak tak, kada kawat dirubah semua. Nah, sebelum SK turun malam Lailatul Qadar, nah kita ngajukan proposal kepada Allah. Mau apa pian? Pengen apa pian? Punya hajat apa pian? Punya cita-cita apa pian? Punya keinginan apa pian? Urusan apa? Sebutkan semuanya. Proposal pian tulis. Kapan? Di atas lembaran sajadah. Kemudian memakai pena doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, minta. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kok harus baca Yasin? Kenapa baca Al-Quran? Kok gak baca Al-Quran? Model-model muhabian ini kada ada harapan baca Al-Quran. Maka ulama memberikan solusi apa? Tidak baca Al-Quran, baca sedikit dari Al-Quran, tapi pahalanya sama dengan hatam Al-Quran. Apa itu? Yaitu membaca surat Yasin. Baca Al-Quran dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Sampai qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas. Kawan kalian? Kawan kada? Bu, ada model-model pian nang kipas-kipasan itu kan. Sejam aja di Nurul Yakin sudah berkipasan, apalagi 30 terus ngaji. Gak ada harapan. Nah, nang lagi gini terus nih, baru nih sejam 2 jam di Nurul Yakin. Apa itu? Posisi pindah begini, pindah gini, uyuh, selonjoran, uyuh, miring lagi, uyuh, ini lagi, bingung sampean, kayak ayam mau bertelur. Baru sejam, baru 2 jam. Kayak apa kalau seandainya harus hatam Al-Quran ketika malam Sabat? Mungkin kita kelewatan terus malam Sabat. Nah, ulama pinter, wali itu pinter. Kenapa? Mereka enggak mau, mereka aja yang dapat fadilah nisfu Sya'ban. Mereka memikirkan kayak apa orang yang malas-malas, yang berat, yang enggak sempat menghatamkan Al-Quran, tapi dapat pahala hatam Al-Quran. Maka malam nisfu Sya'ban dituntun, dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Sepanjang berapa kali? Berapa kali? Hah? Alhamdulillah masih ingat berarti. Siapa tahu 7 kali atau 4 kali. Nah, sekali deh. Boleh terserah. Tapi 3 kali. Niatnya buat panjang umur, niatkan untuk mula rezeki, yang terakhir supaya kuat iman dan husnul khatimah. Nah, niat yang banyak, doa yang banyak. Karena itu kumpul. Kalau bisa jangan sendirian. Gak boleh, bukan gak boleh, kurang afdol. Lah gak bisa. Ma'istama qaumun min baitin fi buyutillah illa hafathumul malaikah wa ghasyat anhumur rahmah. Tidaklah sekelompok orang ini, satu orang apa banyak orang? Bahasa kota satu apa aja? Sebuting. Banjar itu Sekong, Sebuting itu Banjar. Siji itu bahasa Jerman. Apa aja? Sebuting ya? Ini orang Bugis. Manreolo nih. Pantesan jadi kena paham.
Nggih, pian coba tidaklah berkumpul suatu kaum. Nah, kaum sekelompok orang itu sebuting enggak banyak? Sebuting enggak? Sebuting apa banyak? Banyak. Illa hafathumul malaikat. Banyak itu berarti lebih daripada tiga. Kalau bahasa Arab, kalau satu, kalau dua. Kalau tiga lebih, 3 sampai 1000, 3 sampai 1.000.000, itu namanya banyak. Lebih daripada 3 itu namanya banyak. Tidaklah sekelompok orang jamaah majelis Nurul Yakin atau orang-orang di kota Bangun sama-sama berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, ngaji Al-Quran, maka hafathumul malaikah, malaikat ikut gabung, ikut duduk di situ. Alhamdulillah. Wa ghasyat amumur rahmah, tempat tersebut akan dikelilingin, tempat tersebut akan dihujanin, tempat tersebut akan diselimutin dengan rahmat. Kalau sendirian kali sulit, banyak godaan, banyak gangguan. Yang paling utama kadang kada tahan sudah. Nggih, sedikit-sedikit lihat HP, sedikit-sedikit lihat HP. Karena baru ada Yasin di belakang. Abang, nah kali sudah. Nggih, guys. Pagi Yasin, anak menangis. Yasin, bini menangis, ngalih juga. Nah, kayak pacarannya. Nah, kumpul-kumpul di masjid, ngumpul ada di majelis, ngumpul ada di musola, ngumpul ada di tempat manapun, bareng-bareng sama-sama bermunajat kepada Allah, maka tempat apabila sekelompok orang sama-sama beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengkaji kitab Allah, hafathumul malaikah, maka dihadirin malaikat-malaikat Allah. Karena itu majelis Nurul Yakin setiap minggunya dihadiri oleh malaikat akan mengaminkan doa kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Nah, karena itu ulama mengatakan kepada gurunya, bertanya, ya Syekh, nggih ulun nih kalau sholat kenapa kada pernah khusyuk? Sholat mikirin toko, sholat mikirin kerjaan, sholat mikirin jalan, sholat mikirin keluarga, sholat mikirin masalah, sholat mikirin rumah, sholat mikirin kreditan 3 bulan enggak. Sholat mikirin, aduh besok bayar arisan, macam-macam. Gak pernah besok pada sini sholat. Gak bangke, yang kompak dong. Gak bangke. Nah, lu tahu aja, lu gak bisa Habib juga sama kayak pian. Apalagi kalau sudah sholat subuh lu kunut banyak ketinggalan. Kok tahu Beb? Sama juga ulun sering ketinggalan kalau sendirian, apalagi pian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang duduk di majelis sama-sama berzikir kepada Allah, rahmat Allah akan turun. Karena itu ibadah puasa, zikir sendirian, baca sholawat sendirian. Kenapa kok gak bisa khusyuk? Kalau sama-sama baca sholawat, maulid habsyi, di majelis mana-mana lah kita hadir, kenapa kita ini hilang perasaan itu? Nyaman banar, punya utang 1 miliar lupa, pusing-pusing hilang, habis selawatan pusing lagi. Pikiran-pikiran, stres, sumpet-sumpet, waktu hadir majelis lupa. Tapi kalau sholat justru masalah datang semua. Kok bisa? Karena kata Syekh bagaimana? Orang ketika beramal soleh, maka amal dia naik dari bawah ke atas. Tapi ketika orang-orang duduk berkumpul bersama, maka bukan dari bawah yang ke atas, tapi dari atas turun ke bawah. Apa itu? Rahmat Allah. Jadi kalau kita kumpul sama-sama ini, itu rahmat yang turun. Kalau kita ibadah, sholat, zikir, wirid, itu harus tembakannya kuat. Kalau ada mau tembus ke langit. Zikir sendirian, tembakannya harus kuat, harus tembus ke langit.
Sholat orang yang khusyuk yang diterima oleh Allah. Kadang tembakannya kan harus kuat. Kenapa? Karena naik amal dari bawah ke atas. Kalau rahmat turun dari atas ke bawah. Nyaman mana dia? Dari atas atau dari bawah? Dari atas. Cocok. Dari atas atau dari bawah dia? Nyaman mana? Real. Nah, jangan ketawa. Ini amal. Amal. Bukan yang di belakang sana itu lain. Amal. Nyaman mana? Dari bawah ke atas. Turun tangga. Nyaman dari atas. Lekas. Naik mobil gini. Kalau seandainya nanjak. Kali. Tapi kalau turun. Cepat. Apapun yang namanya dari atas lebih mudah dari bawah ke atas. Biru juga rahmat Allah ketika pian kumpul sama-sama, ngaji sama-sama, wirid sama-sama, sholawat sama-sama, doa sama-sama, itu berkah Allah turun seperti banjir yang turun dari langit. Malaikat-malaikat Allah semua turun dari langit. Allah Muhammad. Karena itu pian kalau di Hadramut, kalau pian ziarah ke Tarim, itu jarang mendapati orang di masjid ngaji Al-Quran sendirian. Rata-rata mereka kumpul 5 orang, 7 orang tadarus Al-Quran. Setiap hari habis subuh tadarus Al-Quran, habis zuhur tadarus Al-Quran, habis asar tadarus Al-Quran, habis maghrib tadarus Al-Quran. Waktu ulun ke sana bingung, kapan cari pitisnya orang ini? Ngaji harus. Tapi hidup semua. Punya anak lagi banyak, rumahnya besar-besar lagi. Tapi heran, kapan begawinya, kapan cari duitnya, kapan kerjanya, ngaji terus. Nah, lo kok bisa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya sudah ditanggung oleh Allah secara tanpa dia sangka-sangka. Kenapa? Karena waktunya dibanyakin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan sendirian kalau berzikir. Kalau beramalan kayak ini Sa'ban, malam Rajab, nuzul Quran, usahakan cari masjid untuk kumpul sama-sama di situ. Cari surau, cari anggar, cari mushola, cari majelis, ikut sama-sama duduk di situ, maka kita tidak akan pernah celaka, karena Allah mengatakan di dalam hadisul qudsi, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat Allah, saksikanlah mereka yang kumpul-kumpul berzikir sama-sama, doa sama-sama, menyebut-nyebut nama Allah sama-sama, ngaji sama-sama, tidak akan ada ketinggalan satu pun yang diberikan celaka oleh Allah. Semuanya seberataan, selamat, alhamdulillah. Karena itu sempatkan nanti malam di Sa'ban. Wa inna Allah yaqali ala ibadihi. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada semua hamba-hambanya satu persatu. Si Adul, si Irin, si Alif, semua dilihat. Barang siapa yang dapat pandangan khusus dari Allah malam di Sa'ban, lam tu'adhibu abada, enggak akan diazab, artinya dijamin selamat. Amin ya rabbal alamin. Semua selamat, semua dapat ampunan, semua doa kabul, kecuali satu. Ibadah setahun penuh di malam nisfu Sa'ban dia gaspol pokoknya ibadah kepada Allah, menangis sampai keluar air mata darah. Ini dahinya sujud sampai hitam kayak adingnya Wahabi. Rukuk sujud sampai punggungnya seperti onta. Sholat sujud rukuk sampai kakinya bengkak, tetap dosanya enggak dihapus, doanya enggak dikabul, hajatnya enggak diterima, cita-citanya enggak ditulis oleh Allah, takdirnya terserah Allah mau ditulis kayak apa. Kalau celaka ya celaka, kalau bahagia bahagia. Kadang-kadang tahu siapa orang ini, ya siapa yang enggak diterima walaupun ibadah mati-matian. Yang pertama yaitu uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua.
orang yang melawan orang tua, anak-anak yang selalu menyakitin hati orang tua, orang-orang yang tidak bakti kepada orang tua. Ini jamaah yang dirahmati Allah, setinggi langit sekalipun dia ibadah tetap enggak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semucil-mucilnya orang, pokoknya ini paling mucil di Kota Bangun, tapi sama orang tuanya 6 jempol 4, maka suatu saat dia dapat hidayah pasti surga. Sebelum mati orang tersebut pasti dapat hidayah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkan dia ke dalam surga. Pasti tobat, pasti dapat hidayah, pasti insaf, pasti baik. Jadi orang yang durhaka sama orang tua, sebaik apapun di mata Allah jahat. Tapi sejahat-jahatnya orang, kalau bakti sama orang tuanya di hadapan Allah baik. Sebanyak apapun ibadah, kalau ngelawan sama orang tua neraka. Semucil apapun, kalau dia baik kepada orang tua surga. Loh, ahli mabuk, kena suatu saat dia akan berhenti mabuk, meninggal surga. Enggak lagi mabuk, meninggal surga, ada sebabnya. Allah akan berikan dia hidayah. Mungkin saya pernah cerita bahwasanya Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah. Nabi Musa ini berkata, Allahumma arini rafiqi fil jannah. Ya Allah, pertemukan aku, kasih tahu kepada aku tetanggaku, teman dekatku nanti di surga. Bayangkan, bukan hanya masuk surga ini, sama-sama dengan Nabi Musa. Maka Allah katakan, ya Musa, temanmu di surga adalah seorang laki-laki jualan ayam di pasar Kota Bangun. Iya dari Allah. Coba kamu lihat. Kok Kota Bangun Nabi Musa? Kisahnya nih. Ke pasar dia nanya, di mana Adul yang jualan ayam? Kota Bangun yang jualan ayam, ya itu aja, di pojokan. Lihat. Dipikir guru, dipikir ustadz, dipikir kiai, ternyata apa? Tukang jual ayam. Nabi Musa ini membayangkan, ya Allah, perlihatkan kepadaku teman dekatku surga. Nabi Musa mikir teman dia di surga siapa? Ulama, nang hafal Quran, nang ahli ibadah, nang ahli hadis, nang sholat berjamaah setiap waktu ke masjid, nang pintar ceramah, nang pintar ngaji, pimpinan majelis. Dipikir Nabi Musa seperti itu. Pas dilihat ternyata orang jualan ayam di pasar. Dilihat, ternyata bukan hanya sekedar penjual ayam, ternyata preman Kota Bangun, rambut gondrong, tatunya, tatu naga, tatu ayam, tatu bunga di sini, bunga mawar. Di mana akarnya, Beb? Di sini. Ini mawarnya, ini akarnya. Ini dilihat, masa ini tetanggaku di surga? Sedikit percaya, sedikit nggak percaya. Dilihat, bukan sekedar dia bertato preman pasar, tapi ingat curang kalau berjualan, sering bullying orang, sering nyuri timbangan. Kada percaya ini, masa ini orang calon penghuni surga? Tapi berhubung itu Allah yang ngasih kabar, maka nggak mungkin. Sehingga Nabi Musa mendekat dan Nabi Musa ngomong sama orang. Waalaikumsalam, saya musafir, kata Nabi Musa. Maukah kamu menjamu aku? Nggih, silakan. Ayo ke rumah. Si preman pasar ini, preman Kota Bangun,
nang kalau dagang nyuri timbangan suka bohongin orang nih, yang katanya tetangganya Nabi Musa, teman dekatnya Musa di surga, diajak ke rumah. Biasa, rumah biasa, orangnya juga biasa, bukan ahli zikir, bukan ahli bal. Kenapa? Preman. Oh, disuguhin makan, disuguhin minum, disuruh istirahat. Setelah Nabi Musa habis istirahat minum, seorang pemuda tadi, permisi, wahai orang musafir, permisi dulu lah, saya mau meneruskan pekerjaan saya. Oh ya, silakan. Nah, kemudian anak muda ini buka lemari, dari lemari dia mengeluarkan ember bak bayi, ember untuk mandikan bayi itu. Nah, kalau zaman di kitab itu mengeluarkan keranjang. Mengeluarkan apa? Keranjang bayi. Dilihat, ternyata orang perempuan, nenek-nenek yang sudah tua. Kaget Nabi Musa. Kenapa ikan nih? Orang tua kok taruh di keranjang? Orang tua kok taruh di bak bayi? Inggih. Siapa ini? Ini ibu saya, wahai Nabi Musa. Lu kenapa? 40 tahun ibu saya lumpuh kena penyakit stroke. Alhamdulillah. Selama 40 tahun waktu itu saya yatim. Waktu umur saya 10 tahun ibu saya kena penyakit stroke. Jadi mulai 10 tahun saya ngelawati ibu saya yang mandikan dia, saya yang nyebokin dia, saya yang gantikan baju dia, saya yang merawat dia, saya yang nyiapin dia, saya yang nyuapin dia, saya yang peduli kepada dia. Dan sampai sekarang alhamdulillah. Tuh lihat, karena itu la tahqirunna ahadan. Jangan kita ini meremehkan orang siapapun. Kenapa? Karena semua orang sejelek-jeleknya pasti punya kebaikan. Dan sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan, dan sebaik-baiknya orang pasti punya kejelekan. Karena itu yang baik jangan sombong, kamu pasti punya kejelekan. Kita jangan pernah ngeremehkan orang. Kenapa? Sejelek-jeleknya orang pasti punya kebaikan. Sama-sama saling menjaga hati. Masya Allah, disuapin itu ibunya, dikasih minum itu ibunya. Habis itu ibunya mau ngomong tapi nggak bisa. Ada. Tapi Musa juga, kalau dia kayak apa? Mungkin ketawa sudah. Ibu kamu ini ngapain? Oh, ibu saya. Itu ibu saya lagi berdoa. Loh, kok bisa? Nggak ada suaranya. Iya, sudah 5 tahun ibu saya nggak bisa ngomong. Lidahnya stroke juga. Tapi selama 30 tahun doa dia cuma satu sebelum stroke, apa? Allahumma ij'al waladi hada rafiq Musa fil jannah. Ya Allah, jadikan anakku ini nanti di surga menjadi teman dekatnya Musa. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, menangis Nabi Musa mendengar betul apa yang dikatakan Allah. Doanya ibunya digabul, walaupun orang ngucil, walaupun orang preman, suka nipu, suka bungulin orang, bahkan mungkin dia nggak pernah sholat, tapi berhubung dia bakti sama orang tua, Allah kabarkan kepada Nabi Musa bahwa dialah teman dekat Nabi Musa. Nabi Musa menangis. Orang tersebut bingung. Pak, kenapa menangis? Kenapa menangis? Maka dijawab oleh Nabi Musa, Ana Musa, rafiquka fil jannah. Aku adalah Musa, aku temanmu di surga. Menangis juga orang itu. Kabul doa orang tuanya. Langsung tobat jadi orang soleh, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di belakang ridhonya orang tua, ridhonya Allah, surga. Di belakang murkanya orang tua, kecewakannya orang tua, sakit hatinya orang tua, murkanya Allah. Sebaik-baiknya apapun neraka. Karena itu kunci selamat dunia akhirat adalah orang tua. Nah, bagi orang laki-laki kunci surga yaitu orang tua, bapak dan ibu. Bagi orang perempuan kunci surganya adalah suami. Apabila ada suami
yang hidupnya, hartanya, tenaganya, pikirannya untuk ibunya, untuk bapaknya. Ibu, istri nggak boleh cemburu. Harus bahagia, harus senang, harus bangga punya suami yang bakti. Kenapa? Kamu punya anak dari orang tersebut yang nantinya anak kamu dari suami yang seperti itu akan melakukan yang sama kepada pian. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu orang tua, kalau pian punya mertua, bantu suaminya untuk bakti kepada orang tuanya. Kenapa? Suatu saat kamu juga jadi mertua, Bu. Kalau kamu menghalangi suamimu berbakti sama orang tua, nanti kamu punya anak akan dihalangin mantumu berbuat bakti sama kamu. Kamu tadi itu sudah seperti itulah kamu berbuat. Kalau kamu berbuat baik dibalas baik, kalau kamu jahat akan dibalas jahat. Nah, karena itu, ya, kunci orang laki-laki di orang tuanya, kunci surganya perempuan di laki-lakinya. Berturut-turut ini, dari atas ke bawah, dari bawah ke bawah, dari bawah ke bawah. Tetap, ya, loh, enak betul, Beb. Suami saya yang kerja kok. Kan sebetulnya saya. Nah, karena nanti anakmu kayak itu juga. Nih, nah orang yang durhaka sama orang tua dalam kesabaran gak dapat. Yang berikutnya yaitu qatul rahim, yang mutus silaturahmi. Dikit-dikit udah nyapa, dikit-dikit musuhan, kakak adik musuhan, tetangga musuhan, teman musuhan, enggak dapat nusaban. Karena itu ketika menjelang nisfu Syaban saling memaafkan. Nah, kemudian yang berikutnya itu sahir au kahin au mata kahinan, orang tukang sihir, orang dukun atau orang yang selalu mendatangi dukun. Maerot ulun minta doanya. Ada guru Abdurrahman, ada guru Ahmad, ada Ustadz Suhaimi, minta doa, minta saran, minta banyu lawan guru. Sudah barokah, insyaallah qabul hajat. Kalau manusia datang kepada dukun, dilaknat oleh Allah, maka Rasulullah tidak akan mengakuin dia umatnya nanti di hari kiamat. Dan kalau dia nggak tobat, malam nisfu Sa'ban nggak dapat bagian keberkahan nisfu Sa'ban. Oke, mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga iman anak keturunan kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang selamat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah, Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita kekuatan, sehingga kita bisa beribadah, menjalankan amalan-amalan sesuai dengan sunnah-sunnah anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam ini adalah malam penutupan sementara majelis taklim Nurul Yakin. Ini majelis, ini malam penutupan majelis sementara Nurul Yakin untuk menyambut bulan suci Ramadan. Majelis diliburkan bukan untuk kita tambah santai. Majelis diliburkan, pondok diliburkan, kegiatan-kegiatan keagamaan diliburkan supaya kita ngambil stand untuk supaya tambah kencang ibadahnya di bulan suci Ramadan. Kalau mobil keganjel batu, digas, kada mau maju, digas kada mau maju. Kayak apa caranya? Mundur, hanyar digas. Gitu. Kemudian orang kambing, domba, apakah kalau mereka beradu kayak apa? Gini-gini aja, kadang mundur dulu baru hantam. Kenapa? Hantamannya lebih mantap. Berjuga kita diliburkan pengajian bukan untuk santai, tapi untuk mundur, untuk supaya tambah mantap lagi ibadah di bulan suci Ramadan. Karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niatkan untuk dohir batin siang malam mulai dari sekarang bisa menghidupkan malam-malam suci Ramadan. Sebelum kita tutup dengan doa haul daripada Habib Ali bin Muhammad bin Yahya, Habib Alwi bin Hamid Barakbah,
Oke, berhubung ini malam penutupan, kita buka tanya jawab. Silakan yang mau bertanya, bisa ditanyakan masalah apapun yang berhubungan dengan ibadah kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Bib. Misalkan kita sakit, pas waktu sakit kita dipasang selang kemih. Kalau kita sholat itu sah atau enggak, Bib? Terima kasih, itu aja, Bib. Nah, puasa itu kan sholat itu harus bersih daripada najis kecil, najis sedang, dan najis berat. Nah, kencing itu termasuk najis yang sedang. Bagaimana ketika kita pasang selang? Maka itu darurat. Maka berhubung kita darurat, maka sholatnya tetap sah, tapi tetap diqadha karena lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu supaya kita kada dosa. Ya, sholat lihurmatil waktu. Karena itu tadi bukan karena selangnya yang najis, tapi karena badan kita bersambung dengan sesuatu yang najis. Kita sholat mau kena menempel tai ayam misal, kayak apa? Ya najis, mau kenanya maka nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena nggak darurat. Tapi kalau lagi sakit, maka itu hukumnya darurat, tetap sah, tapi tetap diqadha, tetap diganti. Tapi kalau sama-sama diganti, kan mending nggak sholat sama sekali, ya tambah dosa, kan? Nah, ya tetap sholatnya sebisanya, boleh duduk, boleh berdiri, boleh baring-baring, yang penting sholat. Wuduknya kayak apa, Bib? Wuduknya cukup dengan tayamum. Karena nggak bisa wudhu, maka sholatnya ya sebisanya. Nanti kalau sudah selangnya dibuka, baru diganti sholatnya. Nah, itu aja. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya masalah qada puasa. Sering ibu-ibu itu Bib kadang melahirkan di awal Ramadan. Jadi akhirnya sampai beberapa tahun itu qadaannya nggak terbayar, tapi fidyahnya tetap sudah dibayar. Apa dalam beberapa tahun terlewatkan nggak terbayar, masih dibayar fidyahnya atau gimana? Ya. Orang yang kelewatan satu puasa, maka puasanya tetap diqadha, maka wajib bayar fidyah. Kalau kelewatan 2 puasa, berarti 2 fidyah. Kalau kelewatan 3 puasa, berarti 3 fidyah. 1 fidyah itu 1 mud beras. Kalau ditimbang kurang lebih setengah kilo beras. Kalau ada wanita yang menyusui, wanita hamil, orang sakit sehingga nggak puasa selama 1 bulan, maka keluarkan beras sebanyak berapa? 15 kilo. Kan setengah kilo kali 230 kan 15 kilo. Nah, kelewatan maka bayar fidyah 15 kilo. Kemudian tahun depan kelewatan lagi, berarti 2 kali, berarti double 30 kilo. Kelewatan lagi berarti 45 kilo. Tetap puasanya yang dulu tetap wajib diqadha, puasanya tidak double, yang double hanya bayar fidyahnya saja. Karena itu ketika kita punya utang puasa, maka harus nyicil. Enggak harus punya utang puasa 7 hari, 15 hari. Oke. Sedangkan kita sudah sehat, maka nyicil sehari, kena nanti sehari, kena nanti sehari, atau dipaskan puasa-puasa sunnah, puasa Senin,
sekalian puasa qada Ramadan, puasa Kamis qada Ramadan, puasa Rajab qada Ramadan, puasa Arafah plus qada Ramadan, puasa nisfu Sa'ban plus qada Ramadan. Dah, kalau seandainya cuma 7 hari lunas, alhamdulillah. Kecuali orang sakit, memang orang sakit dan yang tidak bisa sembuh penyakitnya, atau sudah orang tua, sudah kada kawa puasa, sudah nggak wajib puasa, nggak wajib kodok, cuman wajib cuma bayar fidyah setiap tahun. Nah kalau orang tua nggak double, karena memang dia tidak mampu untuk berpuasa setiap tahun. Puasa atau bukan bulan puasa, memang tidak mampu puasa, maka puasanya tidak double, fidyahnya pun tidak double. Cukup setiap bulan puasa fidyah untuk tahun itu saja. Bisa dipahami, Bu? Pahamkah? Pahamkah? Kada ulun nanya sih nanya. Kalau biar paham aja. Paham kah? Lagi, Bu. Siapa lagi? Ini nak Kai nih. Kai, silakan Kai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun tanyakan nih, ada semalam kakak-kakak berdua datang ke masjid situ nah. Kayak apa kami ini sudah sama pada senang. Katanya abah di Balikpapan lo kada mau menikahkan yaku kada wali kada kawa yaku kamu kawinnya kok mengkada abah kamu menikahkan tahu nikah buat tangan enggak mengkada abah kamu kada kawa yaku adalah jalannya lagi kayak ya kada kawa lagi yaku kok ingin tidur cuma kan kalau kayak ada lagi jalannya bah nah, sudah berkata insyaallah kisahnya ini cari jalan dua lah. Ini kisahnya cari jalan jua nih. Ulun kada kawa. Ada kai kada kawa nih. Kayak berarti ini cari jalan jua. Gampang aja. Abahnya kan dia Balikpapan. Kan bisa telepon, bisa SMS, bisa berhubungan lah. Kecuali emang bapaknya nggak bisa berhubungan, maka siapapun boleh menikahkan yang ditunjuk oleh si perempuan tadi untuk menikahkan dirinya. Seperti siapa? Syekh Muhammad Arsyad dulu ketika sudah berkeluarga dan sudah punya anak, kemudian Syekh Muhammad Arsyad kan berangkat ke Mekah, ninggalkan anaknya, ninggalkan istrinya. Nah di sana gak ada hubungan, kesulitan, sehingga di sini nikah anaknya Syekh Muhammad Arsyad tanpa wali Syekh Muhammad Arsyad. Ternyata di sana Syekh Muhammad Arsyad nikahkan juga dengan anak yang satu. Komunikasi kan. Jadi di sini anaknya menikah, di sana anaknya dinikahnya juga. Nah setelah ke sini ternyata duluan yang di Mekah. Di sini sudah punya anak dengan yang dikawin tanpa wali tadi, maka di sini berhubung yang di dulu, yang di sana yang dulu, maka yang duluan yang sah, yang di sini enggak sah. Itu karena sama-sama menikah, mana yang duluan, yang satu tanpa wali, yang satu dengan wali. Nah kalau ini kan beda kasusnya. Karena apa? Gak mau nikahkan. Abahnya keras masalah apa dulu? Kalau keras masalah agama, maka tidak ada jalan, harus ridho orang tua. Tapi kalau abahnya keras karena anaknya ojol, kawin sama siapa? Ojol bah. Berapa sebulan penghasilannya? 1,5 juta. Jangan, mau makan apa kalian nanti nah? Kada setuju kalau sebabnya karena dunia. Bah, apa? Ulun dilamar sama siapa? Si Herman. Herman mana? Nang suka munjun di sana. Nah, apa gawiannya? Munjun juga kan. Jangan ya. Maksananya anak ayahnya
ayahnya nggak mau menikahkan gara-gara apa? Karena masalah rezeki, masalah dunia, masalah pekerjaan. Nah, baru ini masih mungkin bisa dicarikan jalan keluar karena ayah menolak karena urusan dunia. Tapi kalau orang tua menolak karena urusan agama, tidak ada jalan sedikit pun. Dan perlu kita ketahui, khususnya para guru-guru, ustadz-ustadz, ya, kalau ada orang mau menikahkan tanpa wali alias kawin lari, walaupun masih ada ulama yang membetulkan bahwa nasihati, kamu niat nikah buat apa? Cari barokah, cari kesenangan, cari ketenangan, cari kebahagiaan, cari keselamatan, atau ngikutin nafsu saja, tapi hidup dengan kamu akan berantakan nanti setelah kawin. Orang tujuan nikah buat apa sih? Cari barokah, gimana? Cari senang, cari ketenangan, hidup selamat, punya anak soleh solehah. Kapan itu didapat? Kalau dapat ridho restu orang tua. Kalau sudah orang tua nggak merestui, kira-kira bisa bahagia, bisa hidupnya tenang, bisa rezekinya lancar, bisa punya keluarga yang berkah, bisa punya anak yang soleh solehah? Nggak mungkin. Ya, sampai langit runtuh pun tidak mungkin, karena berangkat kemudian dibangun rumah tangganya atas landasan tidak dapat ridho orang tua. Yang ulun pian aja nang dapat ridho 1000 kali dari orang tua, masalah banyak, enggak bang? Siapa rumah tangganya enggak punya masalah? Pusing ulun, ini yang dapat ridho pusing. Nggih, apalagi nang kada ridho, burit basah sebari. Kenapa? Pusing. Nah, karena itu nasihatin dulu. Ya, nasihatin. Kalau saya memang sudah kepepet, maka untuk menghindari daripada perzinahan, perbuatan dosa, maka kaina dicari solusinya. Nah, dicari solusinya. Anu ge bae nyani anu bugis nih ya. Anak kawin teh harus duit ada. Nah, itu Bang. Ya itu tadi. Ya, kalau masalah urusan dunia masih bisa dicari jalan keluar. Kalau masalah urusan akhirat, urusan agama, urusan akhlak, tidak ada jalan keluar. Tapi walaupun masalah dunia ada ulama membolehkan, walaupun tanpa wali, kita yang mewaliin, yang penting ada saksi, tapi kita berikan nasihat. Diberi nasihat supaya dia tidak terjerumus dan tidak menyesal di kemudian hari. Nah, biar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, karena apa? Karena ya itu tadi, kebanyakan rumah tangga itu akan keluar kata-kata tidak kusangka dulu kau begitu cinta, sekarang itu yang dapat restu. Apakah yang kada dapat restu? Insyaallah. Itu guys. Iya, nah. Apa tuh anak kasihan ini Bang nyata. Salah ya. Tapi kalau sudah kepepet, nikahkan aja supaya kada berbuat zina. Ini sudah kumpul kebu, kumpul kambing, kumpul sapi, macam-macam lah. Kayak apa nih? Daripada takut tanpa berbuat dosa, kawinakan aja. Urusan KUA, urusan nanti, yang penting kampung kita Allah lindungi dari bala. Tapi kalau kita biarkan perzinahan ada di kampung kita, perzinahan ada di RT kita, perzinahan ada di sekitar kita diam aja, kita berjemata, bukan dia aja yang kena bala, bukan dia yang dihancurkan oleh Allah, kita juga akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya itu tadi, membiarkan perzinahan. Kalau sudah kepepet, kawinakan. Kalau sudah kepepet, walinya lah menikahkan itu siapa? pian aja sudah. Orang tua harus ada yang tanggung jawab. Nah, karena ada ulama juga yang membolehkan. Yang penting ada saksi, ada laki, ada perempuan. Habis itu yang perempuan
mengangkat pian jadi wali, kai ulun angkat pian jadi wali. Nah, wani biro. Tinggal itu lagi ya kan. Insyaallah. Nah, itu perkataan itu dilakukan ketika kepepet kada kawa ini sudah. Ini kalau dibiarkan bisa berzina ini. Kalau diteruskan bisa berzina terus nih. Sudah kumpul kebo, kumpul kambing, kumpul sapi ini 11 tahun kayak apa? Kawin kan ay? Sebelum itu dari pandangan paling aku mengkawal abaikan sama pedahik. Abaikan itu kan berhubungan dulu kan nah. Jadi kayak apa kan mungkin kada kuat diurus orang Islam, siapa Islam lah, Islam aja. Nah, ya kamu lah Islam. Nah itu makanya tuh kan sekarang ada HP, pasti bisa menghubungi. Ada lagi tanyakan? Nah, diumumkan khusus ibu-ibu, saya undang tanggal 11 hari Sabtu malam Minggu penutupan majelis Nur Siratul Mustaqim yang dipimpin oleh istri saya Ustazah Syarifah Laila Al-Hamid. Penutupan majelis takbir akbar dan ada tamu penceramah spesial dari Jakarta yaitu Ustazah Aisyah bin Syekh Abu Bakar. Kalau pian ada waktu dan mudah-mudahan ada waktu disempatkan waktunya dan bisa hadir di tanggal 11 hari Sabtu malam Minggu di Majlis Nur Siratul Mustaqim di rumah saya. Karena berhubungan koordinator dengan panitia Kota Bangun yaitu Bapak Pairil. Nah, insyaallah beliau kena yang memandu siapa-siapa ibu-ibu yang mau hadir daripada jamaah Majelis Nurul Yakin dari Kota Bangun. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa sampai ke majelisnya Syarifah sana di rumah.